Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yarfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ حضرة الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai sifat yang ke-9, yaitu wajib Allah bersifat ilmu. Wajib Allah mengetahui pada segala sesuatu. Mustahil Allah bodoh. Maknanya mustahil Allah tidak mengetahui sesuatu. Wajibnya Allah mengetahui itu tidak dengan hati. Maksudnya ilmunya Allah tidak seperti ilmunya kita. Kalau ilmunya kita tersimpan di dalam hati. Ilmu yang kita ketahui lewat mata, ilmu yang kita ketahui lewat telinga,
ilmu yang kita ketahui lewat lidah, ini rasanya macam-macam. Ini semua indera kita itu alat untuk bisa mengenali sesuatu. Maka dengan indera itu kita punya pengetahuan. Pengetahuannya tersimpan di dalam hati. Artinya apa? Kita itu punya ilmu, yang ilmunya itu tersimpan dalam memori. Kalau digambarkan HP, hati itu seperti memory card. Memory card itu besarnya macam-macam ya. Ada yang 2 GB, ada yang berapa? 4 GB, ada yang 32 GB, ada yang 64 GB. Tapi itu wadah yang terbatas. Ya. Mau itu ilmunya nabi, mau itu ilmunya malaikat, mau itu ilmunya jin, mau setan, mau manusia, siapa saja yang diberi Allah ilmu, maka ilmunya disimpan dalam memori. Maksudnya, kalau ilmu yang tersimpan dalam memori itu berarti memori itu tadinya kosong, ya. Terus diisi, berarti ilmunya baru. Tadinya tidak berilmu, kemudian diisi ilmu. Ilmunya kita berarti ilmu yang baru, ilmu yang diberi oleh Allah. Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan kepada kalian itu pengetahuan kecuali cuman sedikit. Gimana enggak sedikit, wong cuman terbatas dalam memori. Di hati itu digambarkan tempat penyimpanan pengetahuan kita. Semua ilmu kita disimpan di dalam memori, maka ilmunya manusia, ilmunya makhluk itu pasti terbatas. Kalau dikatakan saya tahu tentang seluruh yang ada di dunia ini, yang kita ketahui ya yang nampak-nampak saja. Adapun yang di dalam laut, yang di dalam tanah, yang di dalam udara, yang di dalam air, kita nggak tahu ada apa saja makhluknya Allah di situ. Nah, ini menunjukkan Allah pengetahuannya tidak terbatas, karena Allah mengetahui sesuatu tidak dengan hati. Maknanya Allah itu ilmunya tidak tersimpan dalam sebuah memori, menunjukkan ilmunya Allah yang pertama tidak terbatas. Yang kedua, ilmunya Allah tidak didahului, tidak tahu. Kalau kita sekarang pinter, kalau kita sekarang punya ilmu, kalau kita sekarang mengetahui, maka pengetahuan kita itu didahului bodoh. Tadinya pernah nggak tahu, terus jadi tahu. Siapa saja begitu, mau itu malaikat, mau itu para nabi, maka keadaannya sama. Tadinya nggak tahu, lalu menjadi tahu. Ilmunya disimpan dalam memori. Sudah ilmunya terbatas, terus ilmunya baru. Terus ilmunya juga kadang-kadang ada yang hilang, ya. Ada. Kamu suka lupa sesuatu. Kenapa lupa? Hilang dari memori, terhapus dari memori. Untung nggak hilang semua. Lah sebagian doang yang hilang. Ada nggak yang hilang semua?
Siapa? Orang gila. Orang gila itu ilmunya hilang semua, itu memorinya blank. Memorinya di reset hingga kembali ke setelan pabrik. Makanya kadang ada orang tahu-tahu linglung, hilang pengetahuan, karena memang ilmu kita itu terbatas. Udah terbatas, ilmunya gampang hilang, ilmunya gampang datang, ilmunya terkadang bisa ditambah oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Itu ilmu kita. Karena ilmunya itu bukan sesuatu yang permanen. Ilmu kita itu nggak permanen. Nah, ilmunya gampang berubah, kadang nambah, kadang kurang. Lah, yang wajib kita imani, ilmunya Allah tidak demikian. Ilmunya Allah yang pertama tidak terbatas. Kenapa? Karena tidak tersimpan dalam memori. Maka Allah mengetahui segala sesuatu. Di antaranya apa yang diketahui oleh Allah? Allah mengetahui keadaan dirinya sendiri. Kita kan kenal sifat-sifat Allah. Berapa sifat Allah yang kita ketahui? Ada 20. 20 itu sifat yang wajib. Yang mustahil berapa? 20. Yang jaiz 1. Jumlahnya 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Itu sifat-sifat Allah. Kita hanya tahu jumlahnya 41. Namanya Allah kita hanya tahu 99 yang ada dalam Al-Quran. Nah, sedangkan yang diketahui oleh Allah berapa? Allah mengetahui sifat-sifat dirinya sendiri tidak terbatas. Seluruh sifat Allah yang jumlahnya tidak terbatas diketahui oleh Allah. Artinya Allah itu maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaan. Maka semua sifat yang sempurna itu diketahui oleh Allah tanpa batas. Ya, jadi Allah mengetahuinya nggak terbatas. Terus Allah mengetahui nama-nama dirinya sendiri. Berapa namanya Allah yang Allah tahu? Tidak terbatas. Namanya Allah yang disebut dalam Al-Quran ada 99. Namanya Allah yang disebut dalam Injil, dalam riwayat dikatakan ada 300 nama. Dalam Taurat ada 300 nama. Dalam Zabur ada 300 nama. Yang diperkenalkan kepada malaikat ada 1000 nama. Yang ditulis di Lauhil Mahfuz ada 1000 nama. Berapa jumlahnya? 1000 di Lauhil Mahfuz, 1000 di malaikat berapa? 2000. Di Injil 300, Taurat 300, Zabur 300 berapa? Tambah 99 berapa? 3000 kurang 1. 300 jadinya 999 tambah 2000 di Lauhil Mahfuz tambah 1000 di malaikat, 1000 di Lauhil Mahfuz, 3000 kurang 1. Itu yang diberitakan kepada makhluk. Sedangkan yang Allah ketahui tidak terbatas. Ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah mengetahuinya secara terperinci. Beda ini. Saya tahu di langit banyak bintang. Ada bintang? Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Banyak. Nah,
Kita hanya tahu pokoknya banyak. Nah, mengetahui dengan cara begitu namanya itu pengetahuan yang tidak terperinci. Namanya mengetahuinya secara garis besar, secara global. Pokoknya di langit banyak bintang. Nah, sedangkan Allah mengetahuinya terperinci. Satu persatu jumlah bintang yang ada di langit diketahui oleh Allah. Jumlah pasir yang ada di lautan berapa? Banyak. Kita hanya tahu garis besar. Di laut ikan jumlahnya berapa? Banyak. Kita hanya tahu begitu. Tapi Allah mengetahuinya terperinci. Berapa pasir yang putih, berapa pasir yang hitam, berapa pasir yang coklat, berapa pasir yang abu-abu, terperinci Allah ketahui. Jumlahnya ikan Allah tahu. Ikan cupang kamu ada berapa, ikan koki, ikan yang di laut ada berapa. Allah nggak cuma tahu jumlahnya ikan di laut, jenisnya ikan di laut, sampai Allah mengetahui itu ikan yang di laut itu nanti akan dimakan sama siapa. Allah ketahui secara terperinci nanti. Kita kadang beli makanan dari pasar, kita beli makanan dari toko, kita bawa pulang. Itu pun yang kita bawa pulang kita nggak ngerti ini makanan nanti yang akan makan siapa. Kita siapkan, ada kucing ikut makan, ada semut ikut makan. Kita nggak tahu itu, tapi Allah mengetahuinya secara terperinci. Ini iman kita harus begitu, bahwa segala yang ada di jagat ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahuinya secara terperinci, detail, bukan secara garis besar. Bukan pokoknya Allah tahu di langit banyak bintang. Kalau Allah tahunya begitu, sama dengan kita, berarti tahunya hanya secara garis besar, nggak bisa. Allah tahu detail, Allah tahu terperinci, satu persatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, segalanya yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu kapan berarti? Yang sudah terjadi itu kapan? Ya tadi, ya kemarin, ya tahun lalu, ya 1.000.000 tahun yang lalu, 2 juta tahun lalu. Umpamanya 2 juta tahun yang lalu ada gajah nginjek semut, Allah tahu. Dan Allah tahu itu, pengetahuan Allah itu gak ada yang hilang, gak ada. Pengetahuannya Allah tidak ada yang terhapus. Pengetahuannya Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Ada yang dulu Allah tahu, sekarang Allah nggak tahu. Nggak ada begitu, nggak ada. Kalau begitu ilmunya Allah berubah-ubah kayak ilmunya kita. Bisa nambah, bisa kurang. Itu bukan ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna itu tidak ada penambahan lagi, nggak ada pengurangan lagi, ilmunya tetap. Ini yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu secara terperinci.
Kemudian Allah mengetahui segala yang wajib. Apa itu yang wajib? Sifat-sifat yang pasti ada pada dirinya sendiri diketahui oleh Allah. Kemudian Allah mengetahui pula yang mustahil. Segala perkara yang mustahil itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah mengetahui segala perkara yang jaiz, yang dulu yang terjadi pada kita diketahui oleh Allah. Yang sekarang yang sedang terjadi apa diketahui oleh Allah. Yang nanti yang akan terjadi apa diketahui pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun perkara yang lepas, yang terlewat dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman kita harus begini. Jangan sampai kita meyakini ada sesuatu yang Tuhan gak tahu. Kamu kepingin sesuatu di hati kamu, apapun yang terlintas di hati kamu, keinginan kamu, hajat-hajat kita, protesnya hati kita, ridhonya hati kita, itu segala pergerakan hati kita diketahui oleh Allah secara terperinci. Allah tahu apa yang kamu inginkan. Makanya kita itu yang nggak bisa bohong di hadapannya Allah. Jangan kamu bohong di hadapannya Allah. Artinya kadang kita di depannya orang ngomongnya apa, pinginnya apa, orang mah nggak tahu. Ya. Nah kalau Allah, kamu sholat, dalam sholat kayaknya Allahu Akbar, mengagungkan Allah, kayak niatnya lillahi ta'ala. Tapi niat asli yang tersimpan di hati kamu Allah tahu. Saya sholat niatnya biar toko laris ya Allah. Allah tahu niat kamu. Saya sholat ya Allah biar jabatan saya naik. Allah tahu niat hati kamu. Makanya kalau berurusan dengan doa kepada Allah, dengan niat amal, udah nggak usah ditutup-tutupin, ngomong aja yang asli. Ya Allah pengen laris tokonya, ya Allah jangan pura-pura wiritan, ujung-ujungnya belum laris juga tokonya ya Allah. Kita harus paham bahwa kalau kita sudah sadar Allah itu mengetahui segala sesuatu, maka jangan kita tutup-tutupin apapun yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bohong di hadapannya orang lain, kita bisa menutupi keadaan kita di hadapan orang lain, tapi kita tidak bisa di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang wajib kita ketahui pula dari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mustahil Allah bodoh. Bodoh itu apa? Tidak tahu sesuatu. Ada pula yang semakna dengan bodoh. Apa itu semakna dengan bodoh? Seperti mengetahui sesuatu dengan menduga-duga. Mengetahui sesuatu dengan dugaan. Contoh, saya pengen tahu isinya dalam tanah ini ada apa. Saya duga di dalamnya mungkin ada emasnya, ada perak, ada harta karun, ada cacing, ada
Karena saya nggak tahu menduga-duga, maka bikin alat pendeteksi untuk mendeteksi yang ada di dalam tanah. Ketika terdeteksi dengan alat-alat itu, maka saya mengetahui, oh saya tahu di dalam tanah ini ada emas, ada perak, ada berlian, ada tembaga, ada gas, ada batu bara, ada barang-barang tambang yang di dalamnya. Ini kita tahu dengan alat, maka tahu yang seperti itu namanya menduga, bukan tahu secara sebenarnya. Seperti pula kita mengetahui, kita kalau sholat ngadepnya kemana? Pasti enggak? Kalau Mekah di sana pasti enggak? Kita tahunya dari mana? Tahu kalau Mekah ada di sana, kita tahunya dari mana? Kompas. Itu pasti enggak? Itu namanya dugaan. Yang pasti gimana? Yang pasti kamu ke Mekah lihat Ka'bah, ini pasti. Kalau masih dari sini namanya apa? Dugaan. Namanya husnudzon atau namanya dzon, bersangka atau menyangka tentang keadaan sesuatu. Saya mau ke rumahnya Habib ada apa enggak di rumah ya? Saya belum tahu. Saya hanya berharap mudah-mudahan Habib ada di rumah. Pas sampai depan rumah saya, lihat, sendalnya Habib ada di rumah. Pasti Habib ada di dalam. Itu yang begitu pengetahuan yang seperti itu namanya apa? Dugaan. Nah, Allah mengetahui tidak dengan menduga-duga. Seperti apa contohnya? Dalam Al-Quran dikatakan Allah menguji hambanya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, Allah sering menguji kita enggak? Sering. Kita sering diuji oleh Allah. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, ujian yang didatangkan oleh Allah itu untuk mengetahui mana di antara kalian yang sungguh-sungguh dalam ibadah dan mana yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena manusia, di antara manusia itu ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang ikhlas. Allah mengetahui mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang ikhlas. Nah, kalau mengetahuinya Allah itu dengan menduga-duga, itu salah. Allah tahu yang munafik, Allah tahu yang kafir, Allah tahu yang gak ikhlas, tahunya secara pasti, tahunya secara jelas, gak usah pakai nguji-nguji. Kalau Allah mengetahuinya itu lewat ujian, berarti sebelum diuji Allah belum tahu. Ya, setelah diuji baru Allah tahu. Nanti kalau begitu kayak guru di sekolah. Guru di sekolah itu belum tahu mana muridnya yang akan lulus, mana muridnya yang tidak akan lulus. Guru hanya menduga-duga. Mungkin ini akan lulus, mungkin yang ini enggak lulus. Maka guru bikin apa? Ujian. Setelah diuji semuanya, hasilnya dikumpulkan, baru guru tahu
Si A lulus, B lulus, C lulus. Ini tahunya setelah ujian. Nah sebelum ujian, tahu nggak? Jangan dianggap Allah begitu ilmunya. Ini bahaya, ini hati-hati. Kalau begitu kita menyamakan ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Yang tadinya nggak tahu kemudian jadi tahu. Ini nggak begitu. Allah mengetahui keadaan kita sejak kita belum dilahirkan. Allah mengetahui nanti kamu akan lahir, ibumu namanya Fulan, bapakmu namanya Fulan. Kitanya belum lahir, pengetahuannya sudah ada di ilmunya Allah. Kamu akan lahir di negeri ini, kamu akan lahir keadaannya laki atau perempuan, kamu akan lahir dalam keadaan badannya kecil atau gede, kamu akan lahir dalam keadaan satu persatu keadaan kita diketahui oleh Allah tanpa kira-kira, pasti nyata. Jadi kalau kita mengenal bahwa seorang hamba itu diuji oleh Allah, maka perlu kita ketahui ujian itu hasilnya bukan untuk Allah. Ujian itu hasilnya untuk kita. Agar apa? Kita tahu kita itu termasuk kelompok yang mana. Termasuk kelompok yang ikhlas, termasuk kelompok yang munafik, termasuk kelompok yang kafir, termasuk kelompok yang pembohong, termasuk kelompok yang mana. Agar kita tahu Allah menjadikan ujian untuk kita, gitu loh. Bukan ujian itu agar Allah tahu. Tadinya Allah belum tahu, setelah menjadikan ujian Allah baru. Itu bukan ilmunya Allah yang begitu, itu ilmunya kita. Ilmunya Allah tidak perlu pakai ujian. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang kafir, mana yang munafik. Allah tahu mana yang akan masuk surga, mana yang akan masuk neraka. Ini sebelum kitanya muncul. Kamu akan kawin sama siapa? Kamu akan punya anak berapa? Akan tinggal di mana? Matinya kena corona atau enggak? Ini diketahui secara jelas. Bukan kira-kira, bukan. Nih kira-kira nanti matinya akan kena corona. Ini kok kira-kira? Allah tahunya enggak kira-kira. Kalau kita tahunya pakai kira-kira, kita tahunya pakai prasangka, kita tahunya pakai menduga-duga. Itu ilmunya kita. Tapi tidak bagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini mendapatkan ujian dari Allah, maka ingatlah ujian itu, yang membutuhkan ujian itu adalah kita. Orang itu kalau sudah latihan silat, pengen tahu kemampuannya, maka dia ngapain? Cari musuh. Ya, kadang ada orang lewat disenggol, biar apa? Biar ngetes. Coba saya udah jago apa belum? Kamu cari musuh, ingin ngetes ilmu kamu Masa sih saya latihan silat udah lama nggak tahu kemampuan saya. Makanya guru silat kadang bikin kompetisi. Untuk apa? Mengetahui kemampuan anak-anak didiknya. Oh, kamu sekarang sabuknya apa?
putih pertama, terus naik apa? Sampai terakhir nanti hitam, terakhir lagi transparan gitu. Nah, pokoknya kamu sudah tingkat tinggi, nggak berwarna sabuknya, wah keren lagi begitu. Itu tingkatan itu, ujian itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengetahui tingkatan kita. Maka imannya seseorang itu diuji oleh Allah. Allah bikin ujian untuk diri kita. Maka ujian itu perlu kita ketahui, itu bukan untuk Allah. Allah nggak perlu menguji kita untuk tahu keadaan kita. Seperti contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, suruh menyembelih anaknya. Allah pengen tahu Nabi Ibrahim ini taat atau enggak kepada Allah. Oh, itu salah yang begitu. Justru kalau kita mau mengerti keadaan ini, kita harus memaknainya dibalik. Allah mengetahui Nabi Ibrahim orang yang sangat ikhlas. Allah mengetahui Nabi Ibrahim orang yang sangat cinta kepada Allah. Allah mengetahui Nabi Ibrahim orang yang sangat patuh pada perintahnya Allah. Maka Allah mau menunjukkan begitu. Allah mau menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa Nabi Ibrahim hamba yang istimewa. Maka Allah jadikan ujian agar manusia tahu. Nah, begitu. Bukan Allah menjadikan ujian agar Allah tahu. Itu namanya Allah goblok kalau begitu. Mengadakan ujian dulu agar bisa tahu. Tapi ujian-ujian itu diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kepada manusia mana hambanya Allah yang ikhlas, mana hambanya Allah yang ridho, mana hambanya Allah yang munafik, mana yang kafir. Maka Allah bikin ujian macam-macam. Dari ujian yang paling kecil, apa yang kecil? Tertusuk duri. Sampai ujian yang besar, apa? Menyembelih anaknya. Ini ujian yang Allah ciptakan. Ada yang keadaannya tadinya kerja maju, tahu-tahu bangkrut. Ada yang tadinya bangkrut, tahu-tahu tambah bangkrut. Macam-macam ini keadaannya. Ini Allah menguji kita dengan berbagai macam keadaan. Kita mau ditunjukkan oleh Allah sebatas apa keimanan kita. Maka dengan ujian itu kita mendapatkan keuntungan. Sekarang saya tahu ya Allah, ternyata saya belum ikhlas ibadah kepada Engkau ya Allah. Minta maaf ya Allah. Ini gunanya seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa adanya ujian yang didatangkan oleh Allah ini, ujian ini agar Allah tahu keadaan diri kita. Bukan begitu. Kalau seperti itu berarti Allah mengetahuinya secara menduga-duga. Itu sama seperti ilmunya kita. Tidak. Ilmunya Allah ilmu yang nyata, ilmu yang jelas, hingga Allah tahu secara detail bagaimana keadaan kita dohiron wa batinan. Keadaan dohirnya kita Allah tahu, keadaan batinnya kita pun Allah tahu. Adapun ujian dijadikan untuk memberikan penilaian kepada kita. Nilainya itu mau ditunjukkan kepada kita. Nih lo nilai kamu, setelah kamu saya uji, nilai kamu 9 nih. Alhamdulillah ya Allah. Kita yang senang mendapat ujian dengan nilai yang baik, ya. Jadi kita tahu sekarang, jangan menganggap bahwa Allah kenapa sih kok muji-muji saya begini. Justru kita perlu diuji agar kamu tahu keimanan kamu,
agar kamu tahu tingkatan ibadah kamu, agar kita tahu seberapa besar iman kita kepada Allah. Baru diuji motor hilang, ada yang kafir, ada banyak begitu motornya hilang, pulang pengajian motor hilang, begitu di parkiran hatinya ngomong, tahu begini saya nggak ngaji, ngapain ngaji motor hilang. Baru motor hilang imannya hilang. Jangan pernah menyesali ibadah. Ada orang nyesel ibadah kan repot. Begitu sholat, habis sholat salam, kejatuhan tiang, sakit. Ngerti mas saya nggak sholat tadi. Jangan ada penyesalan dalam ibadah. Ibadah ketaatan kepada Allah. Ada mustalah ibadah, ada ujian yang Allah datangkan. Itu untuk meningkatkan, untuk mengetahui keadaan keimanan kita. Ada yang diuji keadaan kematian, diuji dengan keadaan COVID. Ada yang diuji dengan segala macam. Tokonya disuruh tutup, bukanya nggak boleh malam-malam. Kalau buka nggak boleh ada yang tinggal di situ. Kalau mau makan harus dibawa pulang. Ada yang sampai ngeluh, kenapa harus ada COVID seperti ini ya Allah, hidup saya jadi susah semua. Baru diuji begitu rusak imannya. Makanya di Quran Allah menceritakan keadaan nabi-nabinya yang terdahulu. Allah menceritakan keadaan wali-walinya. Untuk apa? Agar kita menjadi kuat. Ini loh contohnya, Nabi Ibrahim diperintah Allah nyembelih anaknya, dilaksanakan, berarti hebat. Nabi Musa contohnya, Nabi Nuh, Nabi Dawud, satu persatu nabi-nabi diceritakan oleh Allah agar kita tahu ini loh hamba-hamba Allah yang hebat, yang diuji oleh Allah berbagai macam, tetap kokoh imannya, nggak goyang imannya. Nah kita kadang baru kerjaannya naik, seneng setahun 2 tahun hidupnya seneng, tak tahu jatuh ambruk, nggak kuat, stres, lama-lama ngapain? Nyumpang, kan repot. Baru begitu syirik kepada Allah. Baru begitu ingkar kepada Allah. Baru begitu jauh dari ulama, jauh dari wali-walinya Allah. Ini tanda kita ini belum punya iman apa-apa yang kuat di hadapan Allah. Maka harus kita tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya yang wajib kita ketahui dari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk waktu Isya, kita dengarkan azan sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
quwwata illa billahil حي aliyyil على الصلاة la haula wala حي على الفلاح حي على الفلاح haula wala الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu لا akbar إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma rabbana da'watan salatul qaimah Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al-aliyah al-rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal hiyal bijahi kabiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit. Setelah kita mengetahui wajibnya Allah bersifat ilmu, yang ilmunya Allah tidak dengan hati, lawannya mustahil Allah bersifat bodoh atau tidak mengetahui sesuatu atau mengetahui dengan menyangka-nyangka atau mengira-ngira atau menduga-duga, ini mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana seharusnya sikap seorang yang beriman yang mengetahui bahwa Allah bersifat ilmu? Maka sepatutnya, seyogyanya, selayaknya orang yang beriman yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak husnudzon, untuk memperbanyak bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan Rahman Rahim. Dalam surat yang pertama Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya apa? Allah memperkenalkan kepada kita dirinya penuh kasih sayang. Bahkan di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang singgasananya Allah dituliskan bahwa kasih sayang Allah lebih luas, bahwa ampunan Allah lebih luas dari kesalahan-kesalahan kita. Maka orang yang mengetahui ini seyogyanya dia selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena apapun yang diberikan Allah kepada kita itu atas kasih sayangnya Allah, dan pasti pemberiannya itu mengandung nilai kebaikan. Ini yang pertama harus kita yakini. Orang yang tahu Allah bersifat ilmu, maka Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Apabila kita tahu demikian, apapun yang diberikan Allah, baik itu bentuknya manis, baik itu bentuknya pahit, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah berikan ini kepada saya, ini yang terbaik untuk saya, walaupun bentuknya pahit. Seperti apa? Sakit, dipecat dari kerjaan,
dijadikan kerjaannya bangkrut, dijadikan kematian, dijadikan ujian. Semua yang pahit-pahit jangan kita sangka, kenapa Allah berbuat begini kepada saya, kenapa Allah enggak sayang kepada saya. Salah kamu. Allah memperkenalkan dirinya Rahman Rahim, Zat yang kasih sayang kepada kita. Maka apapun yang tampaknya bagi kita itu pahit, maka di belalik itu ada kebaikan yang Allah simpan untuk kita. Hanya kita saja yang belum tahu ada nilai apa di belakang ini semua. Seperti malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia ya Allah? Padahal manusia akan melakukan tumpah darah, akan saling membunuh. Kenapa engkau bikin manusia? Apa kata Allah? Saya tahu yang kamu enggak tahu. Dari pertanyaan malaikat yang kecil ini sudah bisa menjadi gambaran kita. Kita enggak boleh bertanya begitu kepada Allah. Allah itu enggak ditanya. La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya apapun yang Allah mau perbuat. Allah mau bikin kita sehat, mau bikin kita sakit, mau bikin kita melarat, mau bikin kita kaya, kita mati, panjang umur. Kita enggak bisa tanya, kenapa engkau buat begini kepadaku ya Allah? Karena Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Maka kita yang pertama harus selalu berbaik sangka kepada apapun yang diberikan Allah kepada kita. Sekarang saya sakit, mudah-mudahan sakit ini mengurangi dosa-dosa saya ya Allah. Mudah-mudahan sakit ini mengangkat derajat saya ya Allah. Oh, saya diuji jadi orang melarat. Oh, Allah mau menghapus kesombongan yang ada pada diri saya. Selalu begitu. Cari jalan keluar yang menunjukkan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, di balik ini ada nilai yang baik. Hanya mungkin sekarang saya belum tahu apa itu nilainya, tapi pasti terkandung di dalam setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang yang beriman memperbanyak rasa takut untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun perbuatan yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang senantiasa hatinya ikhlas, ibadah ikhlas, puasa ikhlas, haji ikhlas, taat kepada Allah ikhlas. Jangan diembel-embelin macam-macam. Kenapa? Karena Allah tahu tiap embel-embel yang ada di hati kita. Kalau saya disuruh orang tua saya punya embel-embel politik yang macam-macam, orang tua nggak tahu. Tapi kalau kita diperintah Allah, ketika kita kerjakan di hati kita muncul niat-niat yang macam-macam di belakangnya, Allah tahu semua niat itu. Maka bersihkan semua niat kita ketika kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan ibadah ini hanya untuk Allah. Saya hambanya Allah, maka tidak ada yang saya cari kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sepatutnya dikerjakan oleh orang mukmin yang dia telah punya pengetahuan bahwa Allah bersifat ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman kita, ditingkatkan iman kita, dijadikan kita jadi ahli ibadah, ahli taat kepada Allah yang ikhlas, yang tidak menuntut lain kecuali keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kita semua menjadi orang-orang yang dijadikan mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal
ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa وأننا أسرفنا على لظى إشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة وجيرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا أو باحتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه جل تسيس به والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.